Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Selamat Heri Winarno SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran. Dengan segala hormat kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Adisti Nurul Fadilah beserta rekan-rekan Berliana Revilda, Febiola Nada, Ika Akmarini Agustina, Nelly Salurante, dan Reni Mutiara Sani akan mempresentasikan laporan riset pemasaran kami yang berjudul Peran E-commerce terhadap keputusan pelanggan untuk berbelanja, studi kasus terhadap pengguna aplikasi Shopee. Perkembangan dalam kehidupan yang pesat membuat teknologi semakin canggih, terutama internet. Internet merupakan penghubung antara komputer satu dengan lainnya bertujuan untuk menyampaikan suatu berita dan informasi. Berkembangnya teknologi membuat masyarakat yang berprofesi menjual jasa ataupun barang lebih mudah memasarkannya. Contoh lain dampak yang sering terlihat dalam berkembangnya internet yaitu situs e-commerce. E-commerce merupakan tindakan menjual atau membeli jasa maupun barang hanya dengan menggunakan internet untuk melakukan pesanan serta menerima pesanan. Di Indonesia, banyak muncul bisnis e-commerce dengan berbagai varian ragam. Salah satu e-commerce terkenal saat ini ialah Shopee. Shopee menjadi e-commerce paling digemari karena Shopee mempunyai fitur alternatif dan juga tema berbeda di setiap momen. Selain itu, Shopee merupakan e-commerce yang menyediakan produk sehari-hari serta pula menyediakan pembayaran beragam seperti m-banking, e-wallet, bahkan COD untuk mempermudah konsumen sehingga keputusan pelanggan dalam pembelian tercapai. Keputusan pelanggan merupakan cara konsumen mengenal masalahnya, cara mencari informasi, mencari solusi dari permasalahan tersebut sebelum menuju tahap keputusan pembelian. Apabila pelanggan mendapat suatu pengalaman baik ketika melakukan pembelian, maka pelanggan akan melakukan keputusan pembelian secara berulang. Tujuan penelitian pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai untuk mengetahui seberapa besar peran suatu e-commerce berpengaruh secara signifikan kepada keputusan pelanggan untuk berbelanja di kalangan pengguna aplikasi Shopee. Dan penelitian ini juga memiliki tujuan yaitu sebagai penambah wawasan bagi teman-teman yang nantinya akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi. Rangka pemikiran. Penelitian kami berjudul Peran e-commerce terhadap keputusan pelanggan untuk berbelanja, studi kasus terhadap pengguna aplikasi Shopee. Mempunyai rumusan masalah yaitu seberapa besar peran e-commerce berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk berbelanja di kalangan pengguna aplikasi Shopee. Dalam kerangka pemikiran mempunyai tujuan sebagai suatu alur dengan logika dalam peran e-commerce terhadap keputusan pelanggan, peran bebas atau variabel, sementara suatu objek penelitian, suatu variabel terkait atau variabel Y ialah keputusan pelanggan. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif korelasional yang terdapat tujuan mengenai terdapat atau tidaknya kelemahan dalam hubungan variabel tersebut di mana berkaitan mengenai subjek ataupun objek yang nanti akan diteliti. Sedangkan populasi yang kami gunakan ialah pengguna aplikasi Shopee dengan usia mulai dari 15 tahun. Dan sampel yang kami butuhkan yaitu sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan secara online dengan menyebarkan kuesioner Google Formulir kepada teman dekat, saudara, dan tetangga. Dikarenakan masih terkendala pandemi, jadi kami melakukan penelitian yang berlangsung pada tanggal 24 November 2021 sampai 25 November 2021. Teknik analisis data merupakan suatu cara melakukan penyederhanaan dengan melalui data serta penyajian melalui pengelompokan ke dalam suatu bentuk di mana dapat dengan mudah dibaca serta diinterpretasi.
Setelah itu, hasil data tersebut yang telah didapatkan melalui suatu responden dari kuesioner yang telah terkumpul selanjutnya, peneliti akan memaknakan serta mengelola hanya data yang telah diperoleh, sehingga hasilnya dapat dilihat apakah dalam variabel peran ECOM X memiliki suatu pengaruh atau tidak terhadap variabel keputusan pelanggan Y. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas merupakan suatu pengukur sah atau tidaknya kuesioner tersebut. Kuesioner tersebut disebut valid apabila suatu pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat menyampaikan kuesioner yang dapat diukur. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat ukur sebuah kuesioner di mana sebagai indikator pada variabelnya. Kuesionernya akan dianggap reliable apabila suatu hasil jawaban respondennya mengenai pernyataan tersebut stabil dari waktu hingga waktu. Variabel disebut reliable apabila membagikan suatu nilai Cronbach alpha sebesar 0,60. Jadi, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk setiap pertanyaan ialah lebih besar alpha yaitu 0,05. Jadi, setiap pertanyaan pada variabel peran ECOM X serta keputusan pelanggan Y dinyatakan valid. Nilai alpha Cronbach sebagai pertanyaan lebih besar 0,6, jadi setiap pernyataan dinyatakan reliable. Lalu ada uji normalitas. Uji normalitas itu adalah merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji grafik normalitas tersebut menjelaskan mengenai penyebaran pada area garis diagonal tersebut. Penyebaran ini menyelusuri arah dalam garis diagonal dalam grafik tersebut. Jadi, model regresi yang telah dipakai pada penelitian tersebut memadati asumsi normalitas. Lalu, ada uji T. Uji T itu adalah pengujian hipotesis uji T sebagai pengaruh dari setiap variabel independen. Variabel peran e-commerce atau X berpengaruh secara terpisah, parsial, pada variabel dependen, ialah keputusan pelanggan atau variabel Y. Cara mengetahui kriteria dalam pengujian hipotesis penelitian ialah yang pertama itu adalah hipotesis diterima jika T signifikan kurang dari 0,005 dan yang kedua hipotesis ditolak jika T signifikan lebih dari 0,005. Hasil uji T tersebut menunjukkan bahwa signifikasi P value adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dengan menolak H0 atau peran e-commerce X berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau variabel Y. Lalu ada uji F. Uji F merupakan alat ukur yang besarnya mempengaruhi variabel bebas pada peran e-commerce atau variabel X. Dilakukan dengan cara simultan pada variabel terikat, keputusan pelanggan atau variabel Y. Kriteria dalam pengujian hipotesis penelitian itu ada dua. Yang pertama itu hipotesis diterima jika F signifikan kurang lebih dari 0,005 dan yang kedua hipotesis ditolak jika F signifikan lebih dari 0,005. Dalam tabel tersebut menjelaskan uji F sebagai penguji terkait semua variabel bebas peran e-commerce atau X mempengaruhi variabel keputusan pelanggan atau Y, yang dimana hasil analisis regresi tersebut dibantu oleh SPSS versi 25 menghasilkan simplifikasi secara simultan p-value sama dengan 0,05 kurang dari 0,05 bahwa H0 ditolak atau HA diterima, artinya pada peran e-commerce X secara bersama mempengaruhi signifikasi kepada kepuasan pelanggan atau variabel Y. Yang terakhir kita menggunakan uji determinasi, yaitu merupakan alat pengukur melalui seberapa jauh hasil kemampuan model pada variasi variabelnya. Nilai koefisien dalam rentang angka 0 serta 1. Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 25 dijelaskan dalam tabel 4.
Nilai R ialah 0,67, artinya memiliki suatu hubungan cukup kuat. Nilai adjustment R square-nya 0,784 atau 78,4%, artinya berpengaruh peran e-commerce X terhadap variabel kepuasan pelanggan atau variabel Y, yaitu 78,4%, sisanya sebesar 21,6% dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Uji autokorelasi merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih yang disebut variabel independen dan dependen. Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa hasil tabel uji korelasi untuk nilai DW sama dengan 2,369 yang kemudian membandingkan hasil nilai tabel signifikansi 5% dengan sampel sebanyak 100 responden serta jumlah variabel independen 1,502 dengan dua variabel, sehingga hasil yang telah diperoleh DU dari tabel R sama dengan 1,582. Jadi, nilai DW tersebut lebih besar terhadap batasan oleh DU serta kurang dari 2,418. Hal itu tidak terdapat korelasi. Kesimpulan dan saran yang dapat kami simpulkan dalam penelitian riset ini yaitu e-commerce ialah suatu pembelian atau penjualan jasa atau barang dengan menggunakan suatu jaringan internet dengan tujuan sebagai melakukan pesanan atau penerima pesanan. Dalam hasil variabel ini memperoleh suatu hasil peran e-commerce sangat berpengaruh signifikan terhadap suatu keputusan pelanggan, di mana jika peran e-commerce yang diberikan tepat pada kebutuhan pelanggan, maka dalam suatu pelanggan semakin lebih meningkat. E-commerce memiliki suatu kelebihan dalam pengendalian mengenai suatu kelebihan dalam memenuhi kemauan pelanggan. E-commerce akan membuat pelanggannya bertahan dengan memberi suatu layanan jasa dalam kualitas yang sebaik mungkin dengan pesaing yang lainnya secara konsisten dan juga menjanjikan harapan serta keyakinan pelanggan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran e-commerce sangat berpengaruh baik signifikan mengenai suatu keputusan pelanggan karena peran e-commerce sendiri memiliki sangat berpengaruh baik kepada keputusan pelanggan, sehingga perlu diperhatikan lebih jauh dan lebih baik faktor dari e-commerce. Selain itu, kami akan memberikan saran yaitu A. Dalam sisi akademis. Untuk kedepannya, peneliti menambahkan jumlah variabel bebas atau di luar penelitian dengan tujuan agar dapat mengetahui lebih mendalam mengenai suatu peran e-commerce terhadap keputusan pelanggan. B. Dalam sisi perusahaan. Untuk kedepannya, e-commerce Shopee untuk meningkatkan keputusan pelanggan dengan lebih meyakinkan pelanggan untuk membelinya seperti kemudahan dalam memperoleh produk serta ketersediaan produk agar dapat meningkatkan suatu kepuasan pelanggan dalam membeli. C. Dalam sisi pelanggan. Jika membeli sesuatu melalui e-commerce Shopee, pelanggan tidak usah takut sebelum membeli. Sebaiknya pelanggan dapat mempertimbangkan dalam memilih suatu toko online pada perusahaan yang sudah mempunyai nama besar atau dikenal luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.